Cerita dimulai dengan kilas balik sebuah pertempuran dahsyat yang melibatkan para kultivator tertinggi di tiga alam. Di tengah medan perang, Aushu, seorang ahli dari klan naga, mengerahkan teknik legendaris persembahan puluhan ribu naga, sebuah teknik terlarang yang hanya dapat digunakan oleh pewaris darah naga sejati. Di hadapannya, berdiri tiga dewa kuno yang sangat disegani, yaitu Xuanxi Tianjun, Daudi Tianjun, dan Lingbao Tianjun. Selama bertahun-tahun, ketiganya menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas makhluk yang lebih lemah demi mempertahankan dominasi atas tiga alam. Dipenuhi amarah atas ketidakadilan tersebut, Aushu bersumpah atas nama Dewa Naga dan memanggil naga emas sembilan langit. Kemunculan naga suci itu langsung mengubah jalannya pertempuran. Dengan kekuatan yang melampaui batas para dewa, naga emas melepaskan gelombang energi dahsyat yang sanggup menandingi serangan gabungan ketiga Tianjun. Benturan kekuatan mereka mengguncang langit dan bumi, bahkan membuat fondasi alam semesta bergetar hebat. Dari pertempuran tersebut sudah membuktikan bahwa Aushu merupakan salah satu pewaris kekuatan tertinggi klan naga. Kekuatan tersebut berasal dari warisan kuno sejak awal terciptanya dunia. Ketika api abadi melahirkan naga pertama bernama Naga Nisa. Dari garis keturunannya lahirlah klan naga yang menguasai 4 lautan di benua tengah dan mewarisi roh naga emas, inti kekuatan suci yang mampu mengendalikan keajaiban langit serta menjaga keseimbangan tiga alam. Namun kejayaan klan naga mulai terancam oleh sebuah pengkhianatan besar. Di Laut Timur, Raja Naga Laut Selatan Auli berusaha membujuk Raja Naga Laut Timur Auguang agar mau bergabung dengan faksi Bayan Gelap. Sebagai imbalannya, Auguang diminta menyerahkan roh naga emas, pusaka paling berharga milik leluhur naga. Sebagai pemimpin yang setia pada warisan leluhurnya, Auguang menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Dia menegaskan bahwa roh naga emas adalah simbol kehormatan, sekaligus garis darah klan naga yang tidak akan diserahkan kepada siapapun. Bahkan Auguang memperingatkan Auli agar tidak bersekutu dengan bayangan gelap. Sayangnya, penolakan tersebut justru menjadi awal dari tragedi berdarah. Putra Auli, Auliong, tiba-tiba muncul dari persembunyian dan menyerang Auguang dengan racun mematikan. Di saat Auguang berusaha melawan menggunakan kekuatan naganya, bawahan Auli yang bernama Man Luo memanfaatkan kesempatan untuk menebaskan pedangnya sehingga mengakhiri nyawa sang Raja Naga. Setelah berhasil melancarkan kudeta, Auli segera memerintahkan seluruh pasukan Laut Selatan mengepung Laut Timur. Sejak saat itulah, pengkhianatan besar yang mengancam kelangsungan klan naga resmi dimulai. Sementara itu, Pangeran Laut Timur Aujio sama sekali tidak menaruh kecurigaan. Dia mengikuti kakaknya Aoye menuju sebuah tempat di wilayah Laut Timur karena mengira ayah mereka ingin menemuinya secara mendadak. Namun tanpa disadari Aujio, semua itu hanyalah bagian dari rencana pengkhianatan. Aoye ternyata telah bersekutu dengan Auli demi menjatuhkan keluarganya sendiri. Sesampainya di lokasi, Aoye langsung menjalankan rencananya. Dia mengikat Aujio menggunakan tali sihir yang mampu menyegel pergerakan dan kekuatannya. Setelah memastikan adiknya tidak dapat melawan, Aoye pergi meninggalkannya. Sementara para bawahannya segera melancarkan serangan untuk melumpuhkan sang pangeran. Namun untungnya, Aujio bukanlah pewaris tahta biasa. Dengan tenang, dia membangkitkan kekuatan Dewa Naga untuk menahan setiap serangan dan berusaha melepaskan diri dari ikatan tersebut. Pada saat yang sama, pasukan besar Laut Selatan telah mengepung gerbang utama Istana Laut Timur. Adik Raja Auguang segera maju menghadapi mereka. Namun keberaniannya seketika runtuh ketika Aoyilong memperlihatkan kepada Auguang sebagai bukti bahwa sang raja telah gugur. Pemandangan itu membakar amarah seluruh prajurit setia Laut Timur.
mereka langsung menyerbu para pengkhianat demi membalaskan kematian rajanya. Namun sayangnya, Manluo bergerak dengan kecepatan luar biasa dan membantai para prajurit tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Melihat pertahanan Laut Timur telah hancur, Auli dengan angkuh menawarkan pengampunan kepada siapa saja yang bersedia menyerah dan bergabung dengannya. Bahkan dengan nada penuh ejekan, dia menyatakan bahwa Auguang kini telah berkumpul kembali dengan para prajurit setianya di alam kematian, termasuk putranya yang sebentar lagi akan menyusul. 下相聚了。 Tepat ketika paman ketiga mulai diliputi keputusasaan, sebuah suara lantang menggema dari atas istana. Aujio muncul dalam keadaan selamat setelah berhasil lolos dari jebakan Aoye. Di hadapan semua orang, Aoye didorong hingga terjatuh dari atas istana sebagai balasan atas pengkhianatannya. Tatapan Aujio langsung tertuju pada kepala ayahnya yang tergeletak di tanah. Kesedihan dan amarah yang bercampur menjadi satu membangkitkan kekuatan Dewa Naga Emas dalam dirinya. Dengan satu lompatan dahsyat, Aujio mendarat di tengah medan perang sambil memanggil pedang naga api, senjata pusaka yang memancarkan aura luar biasa. Melihat sang pangeran kembali dengan kekuatan penuh, paman ketiga segera memimpin sisa pasukan Laut Timur untuk melancarkan serangan balasan demi membalas kematian Raja Auguang. Pertempuran besar antara pasukan Laut Timur dan Laut Selatan pun kembali pecah dengan sangat sengit. Dipenuhi dengan amarah, Aujio langsung mengincar Aoyilong, sepupunya sekaligus pembunuh sang ayah. Tebasan pedang naga api menghancurkan pilar-pilar istana. Sementara Aoyilong membalas menggunakan teknik formasi pusaran air yang memanggil naga-naga laut raksasa. Namun berkat kekuatan api penyucian, Aujio berhasil memusnahkan seluruh serangan tersebut. Melihat pasukannya mulai terdesak, Auli dengan tenang memerintahkan pasukan bayangan gelap untuk ikut bertempur. Kehadiran pasukan misterius tersebut langsung membalikan keadaan. Dalam waktu singkat, mereka membantai prajurit Laut Timur tanpa ampun hingga pertahanan kerajaan runtuh. Menyadari perbedaan jumlah dan kekuatan yang terlalu besar, paman ketiga menyarankan Aujio untuk mundur sementara waktu dan mencari dukungan dari klan naga lainnya. Meski berat hati, Aujio akhirnya menerima saran tersebut. Sebelum meninggalkan medan perang, dia melepaskan serangan terakhir berupa hujan pedang api yang menghantam pasukan Laut Selatan dan membuka jalan bagi pasukannya untuk melarikan diri. Setelah kemenangan berhasil diraih, Auli menatap kepergian Aujio dengan penuh kecurigaan. Dia menduga roh naga emas yang selama ini dicari Dewa Api Merah telah bersemayam di dalam tubuh sang pangeran. Sementara itu, Aoye yang ketakutan memohon ampun kepada Auli dengan mematahkan tanduk naganya sendiri sebagai bentuk penyesalan dan kesetiaan. Kemenangan Lautan Selatan justru berubah menjadi awal tragedi yang jauh lebih besar. Auli memberi kebebasan kepada Aoyilong untuk melakukan apapun di wilayah Laut Timur selama 3 hari. Perintah keji itu berujung pada pembantaian massal terhadap rakyat yang tidak bersalah, sehingga kota yang dahulu damai berubah menjadi lautan darah. Di sisi lain, Aujio bersama paman ketiga pergi ke Istana Laut Utara untuk meminta bantuan kepada Raja Ausun. Namun sang raja bersikap dingin dan menolak ikut campur. Dia mengabaikan kematian Auguang maupun ancaman bayangan gelap, bahkan menyuruh mereka segera meninggalkan istana. Di saat rasa kecewa memuncak, Aujio dan pamannya meluapkan kemarahan dengan menyebut klan Laut Utara sebagai pengecut. Ucapan itu didengar oleh Putri Aubing. Merasa kehormatan kerajaannya dihina, sang putri segera keluar dan menantang Aujio bertarung untuk membuktikan martabat Laut Utara. Aubing segera melepaskan kekuatan roh naga es miliknya untuk menyerang Aujio. Sebagai balasan, Aujio mengayunkan pedang naga api sehingga menciptakan benturan dahsyat antara elemen es dan api.
Ledakan energi yang dihasilkan mengguncang sekeliling, sekaligus memperlihatkan bahwa kekuatan Aujio berada di atas sang putri. Menyadari serangannya dapat melukai Aubing, Aujio segera menahan kekuatannya dan melindungi sang putri dari dampak ledakan. Sikap kesatria tersebut lantas membuat Aubing terkesan dan mulai menaruh rasa hormat kepadanya. Setelah menyadari niat baik Aujio, Aubing tanpa ragu menyatakan kesediaannya untuk berjuang bersama demi menyelamatkan klan naga. Keduanya membentuk aliansi dan berubah wujud menjadi naga untuk melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan, Ratu Manasa mengamati mereka dengan penuh harapan. Pasalnya meyakini Aujio adalah harapan terakhir yang mampu menyelamatkan masa depan seluruh klan naga. Sementara itu di Istana Api Iblis, Dewa Api Merah Neza kembali menunjukkan sifat kejamnya. Dia dengan tega menyerap jiwa prajurit bawahannya Tian Yongqing sebagai persembahan. Namun Neza tidak puas, pasalnya roh naga yang diperoleh dianggap terlalu lemah. Dengan penuh amarah, dia mencekik Tian Yongqing sambil memerintahkannya segera menemukan roh naga emas, sumber kekuatan legendaris yang diyakini mampu membangkitkan esensi naga paling murni. Di balik ambisinya, Neza ternyata menyimpan luka masa lalu. Di dahulu kala, dia saling mencintai Ausing, putri naga dari Laut Barat. Namun hubungan mereka ditentang para tetua klan naga, sehingga Aoking dijatuhi hukuman mati. Kehilangan orang yang dicintainya membuat Neza dipenuhi kebencian. Sejak saat itulah, dia bersumpah memusnahkan seluruh klan naga dan merebut roh naga emas demi membangkitkan kembali Aoking suatu hari nanti. Malam harinya, suasana di tempat pengungsian Laut Timur dipenuhi duka dan keputusasaan setelah gugurnya Raja Aoguang. Harapan yang hampir padam kembali muncul ketika para tetua sepakat mengangkat Aujio sebagai Raja Naga Muda untuk memimpin perjuangan klan naga. Meski demikian, suasana sempat memanas di saat para prajurit mengetahui Aoling, putri dari Laut Selatan, berada di pihak mereka. Aujio segera menenangkan semua orang dengan menjelaskan bahwa Aoling telah mengkhianati keluarganya sendiri demi menyelamatkan dirinya dan membantu Laut Timur. Di dekat api unggun, Aujio diliputi firasat buruk. Dia kemudian menitipkan lencana kehormatan miliknya kepada Aoling sebagai pesan terakhir untuk adiknya Aosu apabila dirinya gugur di medan perang. Namun belum lama berselang, trompet bahaya tiba-tiba berbunyi. Pasukan bayangan gelap kembali melancarkan serangan besar-besaran. Aubing segera maju membekukan monster raksasa dengan pedang naga es miliknya. Di saat yang sama, Aujio menghunuskan pedang naga api dan memanggil naga emas raksasa untuk menghancurkan barisan musuh. Sementara Aoling memberikan dukungan dari kejauhan menggunakan panah ajaib. Meski bertarung habis-habisan, jumlah pasukan bayangan gelap seolah tidak ada habisnya. Ketika perhatian Aujio teralihkan oleh serangan musuh dari udara, seekor roh kucing licik menyamar sebagai Aubing dan menusuknya dari belakang. Dalam kondisi terluka parah, kedua mata Aujio dicakar hingga kehilangan penglihatannya. Para prajurit yang berusaha menyelamatkannya justru dibantai tanpa ampun. Demi menyelamatkan sang raja, Aubing menciptakan portal teleportasi darurat dan berhasil membawa Aujio melarikan diri. Namun sayangnya, Aoling yang pingsan tertinggal dan akhirnya ditangkap oleh pasukan bayangan gelap. Di saat terbangun di dalam sel tahanan, Aoling mendapati tanduk naganya telah dipatahkan secara paksa, membuat kekuatan roh naga miliknya hampir lenyap. Di tengah keputusasaan, muncul Yuanxi, Garuda Agung yang selama ini dikenal sebagai musuh bebuyutan klan naga. Dia memberikan pil pemulih tenaga kepada Aoling sebelum bersiap pergi. Kesempatan itu dimanfaatkan Aoling untuk memohon agar Yuanxi menyampaikan lencana kehormatannya milik Aujio kepada Aoshu. Meski para tawanan lain mencemoohnya,
Karena menganggap Aoshu hanyalah naga lemah yang tidak berguna, Aoling tetap yakin bahwa pemuda itulah harapan terakhir klan naga. Di tempat lain, Aoshu terbangun dari mimpi buruk tentang roh naga emas. Dia langsung disambut ejekan Yuanqi yang mengungkit masa lalunya sebagai kuda naga putih tunggangan Tang Sanzang, serta mengejeknya karena hampir tewas di mangsa monster cacing. Yuanqi kemudian mengabarkan kehancuran klan naga dan kematian ayah Aoshu. Meski awalnya bersikap acuh tak acuh, ekspresi Aoshu langsung berubah ketika mendengar nama Aoling disebut. Mengingat gadis itu pernah mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkannya, Aoshu akhirnya bersedia turun tangan. Dengan satu syarat, Yuanqi harus ikut bertarung bersamanya. Garuda Agung itu pun menyetujui permintaan tersebut dan menghadiahkan sebuah senjata pusaka berupa belati kayu baja penakut iblis yang terbuat dari bulu emasnya. Sementara itu di dalam sel tahanan, Aoye diam-diam menyelinap masuk untuk mempermalukan Aoling sambil menyombongkan diri sebagai penguasa baru Laut Timur. Ketika Aoye menampar Aoling, sosok pria tiba-tiba muncul di belakangnya tanpa terdeteksi. Pria itu adalah Aoshu. Tanpa memberikan kesempatan melawan, Aoshu menendang Aoye hingga menghantam dinding, lalu menginjak kepalanya dengan kekuatan penuh sebagai awal dari aksi balas dendamnya. Tidak lama kemudian setelah momen reuni yang canggung, Aoli membujuk Aoshu agar memimpin perlawanan sebagai pewaris terakhir garis keturunan keluarga Kerajaan Naga. Pada awalnya, Aoshu enggan terlibat, tetapi bayangan dirinya menjadi seorang pahlawan yang menyelamatkan klannya akhirnya membuat dia menerima tanggung jawab tersebut. Sementara itu di luar istana, Jenderal bayangan gelap Tian Yongqing sedang menyiksa para tawanan naga untuk menyerap roh naga mereka. Dia berharap dapat menemukan beberapa roh naga emas, pusaka legendaris yang selama ini menjadi incaran pasukan bayangan gelap. Namun tiba-tiba, langit berubah gelap dan kilatan petir menyambar tanpa henti. Dari tengah-tengah sambaran petir, Aoshu muncul dengan penuh percaya diri sambil memperkenalkan dirinya secara jenaka sebagai ayah bagi seluruh musuh yang ada di hadapannya. Berbekal belati kayu baja penakut iblis yang dialiri kekuatan petir, Aoshu dengan mudah menumbangkan puluhan prajurit musuh. Merasa diremehkan, Tian Yongxing segera mengendalikan seluruh senjata di sekitarnya sehingga membentuk sebuah pedang raksasa. Namun sebelum serangan itu dilepaskan, Aoshu bergerak secepat kilat dan menghujani wajah sang jenderal dengan tamparan bertubi-tubi sehingga membuatnya kehilangan keseimbangan. Dipenuhi amarah, Tian Yongxing kemudian melepaskan energi iblis yang mengubah tubuhnya menjadi monster mengerikan bersenjata dua kampak raksasa. Perubahan itu membuat Aoshu mulai terdesak. Tepat di saat keadaan semakin kritis, sebuah formasi sihir peninggalan naga kuno muncul dari langit dan membangkitkan kekuatan legendaris petir langit ke-9. Dengan kekuatan tersebut, Aoshu memanggil naga Dewa Agung yang langsung melahap Tian Yongxing dalam kobaran petir hingga tubuhnya hancur menjadi abu. Kemenangan Aoshu semakin sempurna ketika Yuanqi memimpin pasukan Garuda Agung bersama Aoling untuk membersihkan sisa-sisa pasukan bayangan gelap. Dalam pertempuran itu, mereka berhasil menangkap Ao Yilong dalam pembunuhan Raja Ao Guang. Tanpa memberi kesempatan untuk membela diri, Aoshu segera mengeksekusi Ao Yilong sebagai balasan atas kematian bapaknya. Keberhasilan mengalahkan musuh sekaligus menguasai kekuatan petir langit ke-9 membuat Aoshu dieluk-elukan sebagai pahlawan baru oleh seluruh prajurit Laut Timur. Di tengah suasana kemenangan, muncul nenek buyut Aoshu yang sudah pikun. Selama pengepungan berlangsung, dia ternyata hanya duduk merajut dan sama sekali tidak menyadari kekacauan yang terjadi. Bahkan dia salah mengira Aoshu sebagai Ao Jiyo. Dengan wajah penuh kebanggaan,
sang nenek menghadiahkan senjata ilahi terkuat kepadanya. Namun hadiah itu ternyata hanyalah seekor ikan kering raksasa, menciptakan momen lucu yang sejenaknya mencairkan suasana. Singkatnya, setelah menitipkan nenek buyutnya kepada paman ketiga, Aoshu memperoleh kabar bahwa Aojio bersama putri Aobing telah pergi ke Laut Utara untuk mencari perlindungan, sekaligus memulihkan kekuatannya. Tanpa membuang waktu, Aoshu segera berubah wujud menjadi naga dan terbang menuju Laut Utara demi bertemu kembali dengan keluarganya. Di sisi lain, Aojio masih menderita kebutaan akibat luka yang dideritanya. Dia terus dihantui rasa bersalah. Pasalnya menganggap dirinya gagal melindungi keluarga dan rakyatnya. Demi menyelamatkan orang-orang yang dicintainya, Aobing dengan tulus mengorbankan sebagian roh naga es miliknya melalui sebuah ritual penyatuan kekuatan agar kondisi Aojio perlahan pulih. Tidak berselang lama, Manasa alias Ratu Laut Utara yang ternyata merupakan ibu kandung Aojio akhirnya kembali setelah lama menghilang. Meski bertemu kembali dengan putranya, dia tetap menunjukkan sikap dingin. Bersamanya hadir Tian Yuso, sahabat lama Aojio yang telah dihidupkan kembali, tetapi kehilangan seluruh ingatannya. Tian Yuso datang membawa pedang Raja Naga yang telah dimodifikasi menjadi jauh lebih kuat. Di saat Aojio menggenggam pedang tersebut, kekuatan Raja Naga Emas langsung mengalir ke dalam tubuhnya, memulihkan sebagian besar kekuatannya. Sementara itu, ancaman yang jauh lebih besar datang dari Neza, Dewa Api Merah yang telah berhasil menaklukkan Laut Barat. Murka karena target utamanya, alias Aojio berhasil meloloskan diri, Neza segera mengutus Dewa Tianggang untuk membantu Raja Naga Laut Selatan Auli beserta pasukan Harimau Laut Selatan dalam menghancurkan benteng terakhir klan naga di Laut Utara. Di sisi lain, Putri Aobing dengan tegas menolak ajakan pamannya untuk mengkhianati klan naga dan bergabung dengan pasukan Bayangan Gelap. Penolakannya mengingatkan pada asal mula konflik besar yang selama ini menghancurkan keluarga kerajaan naga. Semuanya bermula dari sebuah tragedi di Istana Laut Timur. Pada masa lalu, Ratu Manasa memergoki Raja Aoguang berselingkuh dengan seorang pelayan istana. Merasa dikhianati dan tidak lagi dihormati sebagai Ratu Laut Timur, Manasya meluapkan amarahnya dengan mengubah pelayan tersebut menjadi patung es. Setelah kejadian itu, dia memutuskan meninggalkan istana dan mengakhiri hubungannya dengan Aoguang demi mencari kehidupan baru. Kepergian sang ibu meninggalkan luka mendalam bagi Aojio dan Aosu yang saat itu masih kecil. Meski Aoshu menangis sambil berlari mengejar ibunya, Manasa tetap melangkah pergi tanpa pernah menoleh. Sejak hari itu, kedua bersaudara tersebut tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu, sementara hubungan keluarga mereka perlahan hancur. Tidak lama kemudian, perang besar akhirnya meletus di perairan Laut Utara. Auli memimpin langsung pasukan Laut Selatan untuk merebut benteng pertahanan terakhir klan naga. Ribuan prajurit iblis dan naga menyerbu benteng es tanpa henti. Di garis depan, Putri Aobing berdiri teguh mempertahankan wilayahnya. Dia membangkitkan roh naga es, menyalurkan kekuatannya ke dalam pedang, lalu melepaskan teknik yang seketika membekukan lautan beserta barisan musuh di hadapannya. Sayangnya, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Raksasa-raksasa musuh mulai memancarkan jangkar raksasa ke dinding benteng, sementara pasukan lain berhasil menghancurkan gerbang utama menggunakan balok kayu raksasa. Di saat situasi berada di ambang kehancuran, Aojio akhirnya turun ke medan perang. Meski kehilangan penglihatannya, dia mengandalkan indera dan naluri bertarung yang jauh lebih tajam. Begitu memasuki gerbang yang telah jebol, Aojio segera menghunuskan pedang api penyucian. Satu tebasan dahsyatnya mampu menerbangkan para raksasa, sekaligus membuka jalan bagi pasukan Laut Utara. Dengan kecepatan luar biasa, dia bergerak di tengah kerumunan musuh, menumbangkan setiap lawan yang menghalangi jalannya. Setelah itu,
Aujio menancapkan pedangnya ke tanah es sehingga membentuk jaringan magma di bawah kaki pasukan Laut Selatan. Kekuatan roh naga emas kemudian mengalirkan api ke dalam retakan tersebut, memicu ledakan beruntun seperti ranjau raksasa. Dalam kobaran api itu, muncul avatar naga api yang mengamuk dan memusnahkan sebagian besar pasukan penyerbu dalam sekejap mata. Di tengah berkecamuknya pertempuran, muncul seekor binatang iblis raksasa yang ditunggangi oleh Manluo, salah satu bawahan terkuat Raja Auli. Dengan senyum penuh arti, Manluo menyapa Aujio menggunakan nada lembut, seolah-olah ingin membangkitkan kembali kenangan pahit yang pernah mereka alami di masa lalu. Bertahun-tahun sebelumnya, Manluo masih berwujud seorang pemuda berambut merah muda yang sering menjadi korban perundungan. Saat itulah, Aujio muda datang menyelamatkannya dari para berandalan. Kebaikan sederhana tersebut tanpa disadari menumbuhkan rasa kagum yang perlahan berubah menjadi obsesi. Pada suatu kesempatan di pemandian air panas, Manluo berusaha mendekati, bahkan menyentuh Aujio. Namun Aujio yang merasa tidak nyaman langsung mendorongnya dengan kasar dan mengusirnya. Penolakan itu meninggalkan luka yang sangat dalam di hati Manluo. Karena tidak mampu melupakan Aujio, Manluo akhirnya membuat perjanjian dengan Auli. Sebagai imbalan atas kekuatan dan tubuh baru yang diinginkannya, dia menyerahkan jiwanya untuk menjadi pengikut abadi Laut Selatan. Sejak saat itulah, seluruh hidupnya hanya dipenuhi satu harapan, yaitu agar Aujio suatu hari bersedia menerimanya. Kembali lagi ke medan perang, Manluo menyatakan bahwa dirinya akan memiliki Aujio apapun yang akan terjadi. Dia kemudian memperkuat binatang iblis tunggangannya dengan sihir bunga hingga monster itu mengamuk. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Aujio bergerak lincah menghindari semburan api, lalu melepaskan bola api penyucian yang menghantam tubuh monster hingga menghancurkan sebagian bangunan istana. Ketika monster tersebut kembali bangkit, Aujio melesat dengan kecepatan tinggi dan menebas lehernya. Dia kemudian mengeluarkan jurus pamungkas, tebasan murka naga gila. Dari dalam tanah muncul wujud naga dewa api yang menyembur seperti lahar gunung berapi dan seketika memusnahkan binatang iblis tersebut. Memanfaatkan kelengan Aujio, Manluo langsung menyerang menggunakan belati berhias bunga. Namun berkat naluri bertarungnya yang luar biasa, Aujio berhasil membalas dengan satu tusukan mematikan. Dalam hembusan nafas terakhirnya, Manluo memohon agar Aujio tidak pernah melupakannya sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir di antara kelopak bunga yang berjatuhan. Sementara itu di sisi lain medan perang, Auli terus mengamuk dan membantai pasukan Laut Utara tanpa belas kasihan. Ratu Manasa maju untuk menghadangnya. Alih-alih menyerang, Auli justru mengungkapkan bahwa selama ini dia menyintai Manasa dan rela mengorbankan apapun demi menjadikannya ratu di sisinya. Namun Manasa menolak mentah-mentah pengakuan tersebut dan memandang Auli dengan penuh penghinaan. Tidak berselang lama, Raja Laut Utara Ausun yang juga merupakan suami Manisha datang melindungi istrinya. Pertarungan dua Raja Naga pun pecah. Keduanya berubah menjadi naga raksasa dan bertarung sengit di langit. Naga petir biru milik Auli saling beradu dengan naga es putih milik Ausun hingga langit dipenuhi kilatan petir dan badai salju. Namun pada akhirnya, Auli melepaskan bola petir raksasa yang menghantam Ausun hingga jatuh tak berdaya. Menyaksikan ayahnya gugur, Aubing menjerit histeris. Auli kembali ke wujud manusianya dan mencoba memaksa Manasa tunduk kepadanya. Namun Tian Yuso segera maju melindungi sang ratu, disusul Aubing yang menyerang dengan penuh amarah. Melihat kecantikan Aubing, Auli justru melontarkan tawaran hina dengan menjadikannya sebagai selir. Penolakan tegas dari Aubing membuat Auli murka dan memerintahkan dua prajurit bayan gelap untuk menghukumnya.
Aubing mulai terdesak di bawah gempuran serangan mereka. Tepat ketika serangan terakhir hampir mengenainya, Aujio muncul dan menebaskan pedang api penyucian hingga kedua musuh terpental jauh. Setelah memastikan Aubing selamat, Aujio memintanya melindungi Manasa, sementara dia sendiri bersiap menghadapi seluruh musuh yang tersisa. Diliputi amarah yang membara, Aujio bertarung tanpa ampun melawan dua bawahan Dewa Tiangang. Namun keadaan berubah drastis ketika sang jenderal Bayan Gelap akhirnya turun langsung ke medan perang. Dewa Tiangang muncul sambil menyeret dua gadis naga yang dijadikan tawanan, lalu berusaha menyerap roh naga mereka secara paksa. Jeritan kesakitan kedua gadis itu membakar amarah Aujio, sehingga dia menyerang secara membabi buta. Namun sayangnya, emosi yang menguasai dirinya justru membuat konsentrasinya goyah dan membuka celah bagi Dewa Tiangang untuk melancarkan serangan. Meski berada dalam tekanan, Aujio tetap bertarung habis-habisan. Dia berhasil menghancurkan roh salah satu bawahan musuh dan mengeksekusi yang lainnya. Namun Dewa Tiangang segera membalas dengan kekuatan penuh. Dengan mudah dia melucuti pedang Raja Naga dari tangan Aujio, lalu mengangkat belati raksasanya untuk memberikan serangan terakhir. Tepat pada saat yang paling genting, langit tiba-tiba bergemuruh, disertai sambaran petir merah yang menghancurkan serangan Dewa Tiangang. Dari balik kilatan petir tersebut, Aujio muncul dalam wujud naga petir merah, datang tepat waktu untuk menyelamatkan nyawa kakaknya dan membalikan jalannya pertempuran. Setelah berhasil menyelamatkan Aujio, Aujio bukannya menunjukkan rasa haru. Dia justru menyindir kakaknya dengan nada bercanda, mempertanyakan bagaimana seorang Raja Naga legendaris bisa dibuat babak belur oleh prajurit bayangan gelap. 你来晚了，怎么被小小暗影打成这样子呀？ Meskipun kehilangan penglihatannya, Aujio tetap mempertahankan harga dirinya. Dengan nada santai, dia menyindir bahwa Aujio datang terlambat. Pasalnya hanya sempat menyaksikan akhir dari pertarungan. Aujio tentu tidak tinggal diam. Dia membalas bahwa jika dirinya terlambat selangkah saja, nyawa sang kakak sudah melayang di tangan Dewa Tiangang. Perdebatan kakak beradik itu pun berubah menjadi adu mulut yang penuh sindiran. Merasa diremehkan, Aujio dengan santai menyentil dahi Aujio hingga memicu perkelahian kecil yang justru terlihat konyol di tengah medan perang. Dewa Tiangang yang sejak tadi hanya menyaksikan tingkah mereka akhirnya kehilangan kesabaran. Dengan nada mengejek, dia mempertanyakan apakah dua orang yang sibuk bertengkar itu benar-benar merupakan harapan terakhir klan naga. Ucapan tersebut justru membuat Aujio dan Aujio kompak menghentikan pertengkaran mereka. Keduanya serempak membentak Dewa Tiangang agar menutup mulutnya. Setelah itu, mereka sepakat mengesampingkan perbedaan dan fokus menghadapi musuh yang berada di hadapan mereka. Aujio kemudian melangkah maju dengan penuh percaya diri. Di hadapan seluruh pasukan bayangan gelap, dia mengumumkan bahwa markas ambisius mereka, Alam Naga Langit di Laut Timur, telah dia hancurkan seorang diri. Pernyataan itu langsung mengejutkan semua orang, termasuk Aubing yang baru pertama kali menyaksikan keberanian sekaligus kesombongan pemuda tersebut. Mendengarkan pengakuan itu, Raja Naga Laut Selatan Auli memperkenalkan Aujio sebagai aib terbesar klan naga. Namun Aujio justru membalas hinaan tersebut dengan menyebut Auli sebagai pengkhianat yang tidak pantas menyandang gelar raja. Sebagai bukti ucapannya, dia melemparkan kepala Aoyilong ke hadapan Auli. Melihat kepala putranya menggelinding di tanah, Auli dilanda kesedihan yang seketika berubah menjadi amarah membara. Dia bersumpah akan membunuh Aujio dengan tangannya sendiri. Namun Aujio justru bertindak lebih provokatif. Dia mengambil kepala Aoyilong, lalu menghantamkannya berulang kali ke tubuh Auli sambil terus melontarkan ejekan, seolah-olah ingin menghancurkan harga diri sang raja di depan seluruh pasukannya.
Bahkan Aujio yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala sambil bergumam bahwa adiknya masih memiliki sifat kejam seperti dahulu. Sementara itu, para prajurit Laut Selatan mulai diliputi ketakutan. Mereka menganggap Aoshu bukan lagi seorang pangeran naga, melainkan iblis yang menjelma dalam wujud manusia. Dipenuhi amarah, Auli segera memerintahkan seluruh pasukan iblis untuk menyerbu dan membawa kepala kedua pangeran naga kepadanya. Namun Aoshu hanya tersenyum tipis. Dengan satu teriakan keras, dia memanggil pasukan pribadinya. Seketika langit dipenuhi kawanan Garuda Agung yang menukik dari udara dengan kecepatan luar biasa. Pasukan tersebut dipimpin oleh Yuanci dalam wujud Garuda emas raksasa. Sementara Aoling berdiri di atas pundaknya. Pemandangan itu membuat Auli dan seluruh pasukannya terkejut. Yuanci yang dahulu dikenal sebagai musuh bebuyutan klan naga, justru kini bertarung di bawah komando Aoshu. Dominasi pasukan Garuda di udara menghancurkan formasi pasukan iblis dalam waktu singkat. Barisan Lautan Selatan tercerai-berai dan melarikan diri sebelum sempat memberikan perlawanan berarti. Melihat kemenangan tersebut, Aoshu tertawa puas. Aujio pun tidak dapat menyembunyikan rasa kagumnya. Dia memuji kemampuan adiknya yang berhasil menaklukkan Garuda Agung, sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikirkan olehnya. Aoshu kemudian menatap kakaknya sambil tersenyum penuh percaya diri. Dia menegaskan bahwa dirinya bukan lagi anak kecil yang selalu dianggap pembuat masalah. Saat ini, takdir telah berubah. Orang yang dulu selalu berada di balik bayang-bayang sang kakak justru menjadi sosok yang datang menyelamatkannya. Ucapan barusan membangkitkan kenangan masa kecil mereka. Dahulu, Aoshu sering dirundung oleh para sepupunya yang terus menghina dan menyebutnya sebagai naga yang tidak berguna. Setiap kali dia terjatuh, Aujio selalu datang untuk melindunginya. Namun bukannya bersyukur, Aoshu justru memendam rasa iri. Pasalnya merasa seluruh klan hanya mengagungkan Aujio sebagai pahlawan, sementara dirinya selalu dipandang sebelah mata. Perasaan rendah diri dan sakit hati itulah yang perlahan menumbuhkan jarak di antara dua bersaudara tersebut. Kembali ke masa kini, Aoshu merasa sangat puas karena akhirnya berhasil membuktikan kemampuannya di hadapan sang kakak. Baginya, kemenangan itu menjadi pelampiasan atas semua rasa sakit dan amarah yang selama ini dia pendam. Namun di luar dugaannya, Aujio sama sekali tidak tersinggung oleh sikap adiknya. Dengan tulus, dia mengatakan bahwa apapun yang dikatakan Aoshu tidak akan mengubah kenyataan bahwa adiknya selalu menjadi kebanggaannya. Ucapan sederhana itu langsung menembus dinding kesombongan Aoshu. Untuk pertama kalinya, dia terdiam dan tidak mampu membalas perkataan kakaknya. Selama ini, dia mengira Aujio selalu memandangnya rendah. Namun kenyataannya, sang kakak justru diam-diam mengakui kemampuan dan perjuangannya. Momen mengharukan tersebut segera terhenti ketika Dewa Tiangang melangkah maju. Dia mengakui bahwa Aoshu memang memiliki kekuatan luar biasa, tetapi tetap menegaskan bahwa kedua pangeran naga tidak akan mampu mengalahkannya. Mendengarkan hal tersebut, Aujio segera memperingatkan Aoshu bahwa lawan mereka adalah pelindung utama bayan gelap yang memiliki kekuatan di luar nalar. Aujio kemudian mengajak adiknya bertarung bersama, namun Aoshu dengan penuh percaya diri menolak dan mengklaim bahwa dirinya seorang diri sudah cukup untuk menghabisi Dewa Tiangang. Pertarungan pun dimulai. Aoshu menyerang lebih dahulu menggunakan belati kayu baja penakluk iblis, tetapi seluruh serangannya berhasil dipatahkan dengan mudah. Aujio kemudian ikut menyerang menggunakan pedang naga api, namun dia juga terpental oleh ledakan energi iblis yang sangat kuat. Tidak menyerah, Aoshu kembali melancarkan jurus andalannya, tendangan naga terbang, dengan mengincar titik vital lawan. Namun sayangnya, serangan itu meleset dan justru mengundang tawa Dewa Tiangang yang mengejek usaha Aoshu sebagai trik murahan. Saat itulah kedua bersaudara menyadari
bahwa mereka sedang menghadapi musuh dengan kekuatan yang jauh melampaui lawan-lawan sebelumnya. Menyadari tidak mungkin menang sendirian, Aojiu dan Aoshu akhirnya mengesampingkan perbedaan mereka. Keduanya bergerak dengan kecepatan tinggi dari dua arah berbeda, melancarkan serangan secara bersamaan hingga berhasil memaksa Dewa Tianggang bertahan. Pertukaran serangan antara kedua pangeran naga dan Dewa Tianggang berlangsung semakin sengit. Ledakan demi ledakan energi memenuhi medan perang, sementara tebasan pedang dan hantaman sihir saling beradu tanpa henti. Di tengah-tengah kekacauan, Aojiu dan Aosu melancarkan serangan mendadak dari udara. Namun saat mereka memanggil kembali senjata masing-masing, pedang naga api dan belati kayu baja penakluk iblis justru tertukar. Di tengah-tengah situasi hidup dan mati, Aoshu masih sempat bercanda dengan mengatakan bahwa pedang naga api ternyata tidak seberat yang dia bayangkan. Dan sebaliknya, Aojiu mengeluhkan keseimbangan belati kayu baja yang menurutnya kurang nyaman digunakan. Setelah saling melempar senjata dan kembali memegang milik masing-masing, Aoshu dengan percaya diri menyuruh Dewa Tianggang segera berlutut dan memohon ampun. Ejekan itu hanya dibalas tawa dingin. Tanpa banyak berbicara, Dewa Tianggang mengaktifkan jurus pamungkas Ruang Naga Merah. Dalam sekejap, kedua bersaudara itu terperangkap di dalam dimensi gelap yang dipenuhi ilusi tengkorak, arwah gentayangan, dan aura kematian. Sementara itu di luar penghalang, Aubing yang baru saja mengalahkan salah satu prajurit Bayan Gelap merasakan keanehan. Dia mencoba menerobos, tetapi tubuhnya tertahan oleh dinding energi yang tak kasat mata. Di dalam dimensi, ruang terus menyusut sedikit demi sedikit, diiringi tawa mengerikan Dewa Tianggang. Aoshu terus memancing emosi lawannya dengan menyebutnya pengecut. Dan tiba-tiba, Dewa Tianggang muncul dari balik kegelapan dan menghantam wajah Aoshu hingga terpental jauh. Melihat adiknya terluka, Aojiu segera menyerang. Namun tebasannya hanya menghantam perisai tak terlihat sebelum dia sendiri terpental oleh kekuatan sihir lawan. Belum sempat bangkit, tanah di bawah kaki Aojiu berguncang. Tangan-tangan raksasa muncul dari dalam tanah dan mencengkram tubuhnya dengan kuat, menjadikannya sasaran empuk serangan bertubi-tubi. Dewa Tianggang kemudian menghampiri sambil terus melontarkan hinaan yang memancing kemarahan Aojiu. Amarah itu akhirnya membangkitkan roh naga emas yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Di luar dimensi, Aoling dan Yi Wanji menyaksikan cahaya emas yang memancar dari dalam penghalang. Namun sesaat kemudian, muncul bayangan raksasa yang melepaskan energi kegelapan ke arah mereka. Yi Wanji segera menyelamatkan Aoling. Dalam situasi genting itu, Yi Wanji akhirnya mengakui sebuah rahasia. Selama ini tidak pernah ada campur tangan naga kuno. Semua kejadian yang pernah dia ceritakan hanyalah siasat untuk membangkitkan keberanian Aoshu. Pengakuan tersebut membuat harapan mereka seakan runtuh. Sementara itu, Aojiu yang diselimuti aura emas terus bertarung melawan tangan-tangan raksasa. Menyadari bahwa kekuatan Aojiu semakin meningkat, Dewa Tianggang memilih menggunakan cara licik. Dia mengetahui bahwa kelemahan terbesar Aojiu adalah adiknya sendiri. Karena itulah, dia melemparkan belati mematikan ke arah Aoshu yang sedang memulihkan tenaganya. Tanpa berpikir panjang, Aojiu langsung menerjang ke depan untuk melindungi sang adik. Belati itu menembus tubuhnya, membuat darah mengucur deras. Aoshu segera menangkap tubuh kakaknya yang mulai kehilangan tenaga. Untuk pertama kalinya, dengan suara bergetar, dia memanggilnya kakak. Mendengarkan panggilan tersebut, Aojiu tersenyum tulus. Di sisa nafasnya, dia menitipkan masa depan seluruh klan naga kepada Aoshu sebelum lencana kehormatannya perlahan berubah menjadi abu. Kesedihan yang mendalam berubah menjadi amarah yang membakar jiwa Aoshu. Dia mencabut pedang naga api dari tubuh Aojiu, dan seketika roh naga emas milik sang kakak menyatu dengan dirinya. Transformasi luar biasa pun terjadi. Lengan yang sebelumnya buntung tumbuh kembali.
Sementara tubuhnya diselimuti zirah emas yang memancarkan aura dewa, Aoshu kini telah berevolusi menjadi dewa naga emas. Dengan satu ayunan pedang naga api, dia menghancurkan ruang naga merah, melepaskan gelombang energi yang mengguncang langit dan bahkan menarik perhatian Neza dari kejauhan. Dewa Tiangang yang mulai panik segera mengerahkan seluruh kekuatannya melalui jurus 6 jalan Yama, memanggil sosok Raja Neraka untuk menghancurkan Aoshu. Namun sayangnya, Aoshu dengan tenang menyatakan bahwa seluruh dosa Dewa Tiangang tidak lagi layak diampuni. Setelah mengatakan hal tersebut, Aoshu melepaskan teknik petir tertingginya. Ribuan bilah petir emas turun dari langit dan menghujani tubuh Dewa Tiangang tanpa henti hingga sang jenderal hancur menjadi abu. Setelah mengalahkan musuh terkuat tersebut, Aoshu melampiaskan amarahnya dengan memusnahkan seluruh sisa pasukan bayan gelap sebagai penghormatan terakhir bagi kakaknya. Di tengah-tengah suasana duka, Aubing memeluk jasad Aujio sambil menangis. Namun sebelum mereka sempat meratapi kepergian sang pangeran, sebuah bola energi hitam raksasa muncul di langit. Dari dalamnya, sosok Dewa Api Merah Neza perlahan turun ke medan perang. Kehadirannya langsung menyelimuti seluruh wilayah dengan tekanan yang mengerikan. Hanya dengan satu lambaian tangan, dia melepaskan kobaran energi kegelapan yang seketika membakar ratusan burung Garuda milik Yi Wanci. Melihat seluruh pasukannya tidak mampu menghadapi musuh, seorang prajurit Laut Utara menceritakan reputasi mengerikan Neza. Beberapa hari sebelumnya, Dewa Api Merah itu dikabarkan telah membantai puluhan ribu kaum naga seorang diri dan memusnahkan seluruh penghuni klan naga Laut Barat. Kisah tersebut membuat seluruh prajurit yang tersisa semakin diliputi ketakutan. Tidak berselang lama, Neza merasakan aura garis keturunan naga kuno yang terpancar dari tubuh Aoshu. Dia pun menatap tajam pemuda itu untuk memastikan dugaannya. Bahkan sebelum Aoshu sempat menjawab, Neza melepaskan tekanan energi kegelapan yang begitu dahsyat, sehingga seluruh orang di sekitarnya tersungkur. Hanya Aoshu yang tetap berdiri tegak tanpa sedikit pun bergeming. Pemandangan itu semakin meyakinkan Neza bahwa Aoshu adalah pewaris darah naga kuno yang selama ini dia cari. Meski demikian, Neza tetap melontarkan ejekan dan meremehkan kekuatan lawannya. Hinaan tersebut membangkitkan amarah Aoshu. Roh naga emas di dalam tubuhnya meledak dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan tatapan penuh kebencian, Aoshu bersumpah bahwa hari ini akan menjadi hari terakhir bagi Neza. Duel yang menentukan nasib klan naga pun akhirnya dimulai. Neza bergerak lebih dahulu dengan kecepatan luar biasa sambil melancarkan teknik kegelapan bertubi-tubi. Namun Aoshu mampu menangkis setiap serangan menggunakan pedang naga api peninggalan mendiang kakaknya. Menyadari lawannya bukan musuh biasa, Aoshu kembali membangkitkan wujud Dewa Naga Emas, sehingga aura emasnya menyelimuti seluruh medan perang. Pertarungan semakin sengit ketika energi emas milik Aoshu beradu langsung dengan kekuatan kegelapan Neza. Aoshu kemudian memanggil ribuan sambaran petir emas untuk menghantam lawannya. Namun Neza berhasil membalikkan keadaan melalui serangan balasan yang jauh lebih brutal. Di tengah-tengah duel, Neza melepaskan jurus pamungkas yang menghantam dada Aoshu. Namun untungnya, sebuah pelindung berbentuk naga emas muncul dari dalam tubuhnya dan berhasil menahan serangan mematikan tersebut. Aoshu pun bersiap melancarkan serangan balasan. Namun sayangnya, Neza telah menyiapkan strategi lain. Dia mengendalikan selendang kegelapan miliknya untuk menghantam pelindung naga emas secara terus-menerus. Di bawah gempuran tanpa henti, pelindung itu perlahan retak sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Melihat Aoshu berada dalam bahaya, Yi Wanci dan Aoling tidak tinggal diam. Keduanya nekat menerobos medan perang untuk menyelamatkan sahabat mereka. Namun Neza justru memanfaatkan situasi tersebut.
Dengan sengaja dia mengalihkan serangannya kepada Yuanqi dan Aoling agar perhatian Aoshu terpecah, sehingga lebih mudah untuk dikalahkan. Sementara itu, jauh di Laut Timur, takdir mulai bergerak. Nenek buyut Aoshu tanpa sengaja menemukan sebuah tombak kuno berkepala dua yang telah lama terlupakan di bawah sebuah meja. Ketika senjata itu memancarkan cahaya kemasan dan mengeluarkan bisikan ilahi, sang nenek dengan polos memerintahkannya untuk mencari pemilik sejatinya. Kembali lagi ke medan perang, Neza berhasil menangkap Aoling dan mencekik lehernya di dalam sebuah kurungan ruang. Dia mengancam akan menyerap seluruh roh naga milik gadis tersebut. Melihat Aoling berada di ambang kematian, amarah Aoshu meledak hingga melampaui batas. Ledakan kekuatan bahkan menghancurkan dimensi gelap yang diciptakan Neza. Pada saat yang paling genting, tombak berkepala dua itu turun dari langit sambil memanggil petir surgawi yang menghancurkan kurungan Neza. Senjata suci tersebut kemudian mendarat tepat di tangan Aoshu. Setelah menggenggam tombak tersebut, Aoshu menatap pedang naga api milik kakaknya. Dia menyadari bahwa senjata tersebut bukan lagi menjadi haknya. Dengan penuh hormat, dia mengembalikan pedang itu kepada pemiliknya. Pedang naga api pun melesat meninggalkan medan perang dan menancap di samping jasad Aojio. Berbekal tombak suci, gaya bertarung Aoshu berubah drastis. Gerakannya menjadi jauh lebih cepat dan agresif. Dia mematahkan setiap serangan Neza, menyelamatkan Aoling, lalu menyerahkannya kepada Yuanqi untuk dibawa menjauh dari medan tempur. Merasa mulai terdesak, Neza menyerap seluruh roh kegelapan ke dalam tubuhnya, sehingga memicu ledakan energi merah yang mengubah langit menjadi lautan api. Getaran kekuatan itu bahkan membuat lonceng peringatan di istana Dewa Surgawi berdentang tanpa henti, sehingga Dewa Sasin turun ke alam bawah untuk menyelidiki sumber kekacauan tersebut. 正在肆虐下界。煞星大神，这众生是 Di bawah langit yang memerah, Neza berubah ke wujud dewa kegelapan sempurna. Dia mengungkapkan bahwa tubuhnya terbentuk dari puluhan ribu roh naga yang telah dia serap selama bertahun-tahun. Dengan kekuatan barunya, Neza menghancurkan teknik 3 naga emas milik Aoshu hanya dengan tangan kosong. Dia kemudian mengurung Aoshu menggunakan teratai api kegelapan sebelum menghantamnya tanpa ampun. Melihat Aoshu berada dalam kondisi kritis, Yuanqi, Aoling, Aobing, serta para prajurit sekutu berdiri membentuk garis pertahanan untuk melindunginya. Muak melihat semangat pantang menyerah klan naga, Neza akhirnya mengaktifkan jurus terlarang teratai api pemusnah dunia, sebuah teknik yang mampu memusnahkan seluruh kehidupan di sekitarnya. 样子让我感到厌恶。 Menghadapi ancaman kepunahan, Aoshu mengambil keputusan nekat. Dia membakar roh naga miliknya sendiri demi memperoleh ledakan kekuatan terakhir dan menerobos langsung ke pusat lautan api. Di saat tubuhnya mulai terbakar dan perlahan meleleh, Yuanqi ikut menerjang ke dalam kobaran api. Demi menyelamatkan sahabatnya, Garuda Agung itu menyerahkan esensi roh Garuda emas kepada Aoshu. Penyatuan dua kekuatan suci tersebut melahirkan transformasi baru yang luar biasa. Sepasang sayap emas megah tumbuh di punggung Aoshu, sementara kekuatan dan kecepatannya meningkat berkali-kali lipat. Dalam sekejap mata, keadaan berbalik. Aoshu mendominasi pertarungan dan memaksa Neza terus mundur. Namun siapa sangka, Neza masih menyimpan kartu traf terakhir. Dia memanggil roh kegelapan berbentuk dewa raksasa bertangan 100 untuk menghancurkan lawannya. Sebagai balasan, Aoshu mengeluarkan jurus pamungkas legendaris, Auman Naga Ilahi Langit. Seekor naga emas raksasa muncul dan berputar di langit sebelum menghantam, serta menginjak-injak dewa raksasa milik Neza hingga hancur berkeping-keping. Neza akhirnya terjatuh dengan luka yang sangat parah di bawah cengkraman naga emas. Di saat Aoshu kembali ke wujud manusianya dan bersiap memberikan pukulan terakhir untuk mengakhiri hidup Dewa Api Merah, sebuah suara agung tiba-tiba menggema dari langit.
老子死！ 敖雪， Di tengah suasana yang masih dipenuhi kehancuran, sosok dewa surgawi bernama Dewa Sasin tiba-tiba muncul dari kehampaan dengan tujuan membawa Neza kembali ke alam surgawi. Melihat hal itu, Aoshu langsung meluapkan amarahnya. Dia menolak mentah-mentah keputusan tersebut dan mengingatkan bahwa Neza telah membantai ribuan anggota klan naga yang tidak bersalah. Dengan tenang, Sasin menjelaskan bahwa Neza bukanlah dalang sebenarnya di balik seluruh tragedi. Menurutnya, semua kekacauan merupakan bagian dari rencana Yuanxi, dewa surgawi yang memanipulasi banyak pihak demi mencapai ambisinya. Sasin juga menegaskan bahwa Neza dahulunya pernah menjadi bawahannya dan pada dasarnya bukan sosok yang berhati jahat. Namun penjelasan itu justru semakin membakar kemarahan Aoshu. Dia memperingatkan Sasin agar tidak ikut campur, bahkan mengancam bahwa klan naga tidak akan ragu menyatakan perang terhadap para dewa apabila Neza tetap dilindungi. Di luar dugaan, Neza sendiri menolak diselamatkan. Dia mengaku telah muak dengan alam surgawi dan memilih mengakhiri seluruh dendamnya bersama klan naga di medan perang. Melihat kedua belah pihak sama-sama keras kepala, Sasin akhirnya memilih untuk tidak mencampuri keputusan mereka. Neza kemudian menerima takdirnya. Dia membiarkan sambaran petir emas milik Aoshu menghantam tubuhnya tanpa melakukan perlawanan. Di detik-detik terakhir hidupnya, Neza hanya mampu berbisik memanggil nama wanita yang paling dicintainya alias Aoking. Di saat tubuhnya perlahan hancur menjadi cahaya, Sasin berkata bahwa roda karma akan terus berputar. Dan suatu hari nanti, takdir akan mempertemukan mereka kembali dalam kehidupan yang baru. Setelah semuanya berakhir, Aoshu dengan jahil mengusap noda bekas pertempuran ke selendang putih milik Sasin. Tingkah itu membuat sang dewa yang sangat menyukai kebersihan hampir kehilangan kesabaran. Namun demi menghormati hubungan Aoshu dengan Tang Sanzang, Sasin memilih menahan emosinya. Sebelum menghilang, dia mengingatkan Aoshu bahwa perjalanan besarnya masih belum berakhir. Kepergian para dewa membawa cerita kembali pada masa lalu. Selendang merah milik Neza perlahan melayang di atas jasad Aoking, membangkitkan kenangan tentang awal kisah cinta mereka. Dahulu, di sebuah pantai yang sunyi, Neza menemukan Aoking dalam keadaan terluka parah. Awalnya dia berniat menghabisinya, tetapi mengurungkan niat setelah merasakan adanya roh teratai di dalam tubuh gadis naga tersebut. Kekuatan yang sama seperti miliknya. Neza kemudian membalut luka Aoking menggunakan selendang merah kesayangannya. Aoking menceritakan bahwa luka-luka tersebut dia dapatkan saat melindungi penduduk desa dari serangan iblis sebagai bentuk penebusan atas kesalahan klan naga di masa lalu. Ketulusan itu perlahan meluluhkan hati Neza. Dia lalu membawa Aoking ke danau teratai suci untuk memulihkan luka-lukanya. Di tempat itulah, Aoking memperlihatkan sisik naga merah muda milik kakaknya Aobing yang ternyata merupakan sahabat lama Neza. Ketika sisik itu disentuh ke telapak tangan Neza, cahaya terang membentuk jembatan bintang yang menjadi simbol lahirnya cinta mereka. Kembali lagi ke masa kini. Tubuh Aoking perlahan menyentuh selendang merah milik Neza. Tubuhnya kemudian berubah menjadi butiran cahaya dan terbang bersama angin, mengakhiri kisah cinta tragis dua insan yang dipisahkan oleh takdir dan peperangan. 你是在想他吗？ Kekalahan Neza membuat seluruh pasukan bayangan gelap kehilangan semangat bertarung. Mereka segera melarikan diri dari medan perang, meninggalkan sekutu mereka yang telah tumbang. Di tengah perayaan kemenangan pasukan gabungan klan naga, Raja Auli diam-diam berusaha meloloskan diri. Namun langkahnya terhenti ketika Putri Aobing menghadangnya dengan pedang terhunus. Merasa terdesak, Auli melancarkan serangan petir secara tiba-tiba, lalu menyandera Aobing untuk mengancam seluruh prajurit. Tepat pada saat genting itu, Ratu Manasa muncul. Dengan tenang dia melepaskan sihir es yang membekukan lengan Auli. Tanpa memberi kesempatan untuk melawan,
Manasa membekukan seluruh tubuh pengkhianat tersebut hingga berubah menjadi patung es, lalu menghancurkannya menjadi serpihan yang berhamburan di udara. Di sisi lain, Aoshu berjalan menghampiri jasad kakaknya Aojio. Dengan penuh penghormatan, dia meminta sahabat-sahabatnya membawa pulang sang pahlawan agar dimakamkan dengan layak. Namun Aubing tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya kepada Manasa. Dia mempertanyakan mengapa sang ratu tidak menggunakan kekuatan luar biasanya sejak awal untuk menyelamatkan Aojio dan Raja Laut Utara. Manasa hanya menjawab dengan dingin bahwa dirinya bertindak sesuai kata hatinya. Ucapan itu memancing kemarahan Aoshu. Dia mengancam sikap ibunya yang tidak pernah menunjukkan sedikit pun penyesalan. Padahal Aojio telah mengorbankan nyawanya demi melindungi semua orang, termasuk dirinya. Namun Manasa tetap bersikap tenang. Menurutnya, seorang naga sejati tidak boleh dikuasai oleh perasaan. Sebelum pergi, dia mengakui potensi roh naga emas milik Aoshu dan berpesan agar kekuatan itu terus dikembangkan demi masa depan klan naga. Setelah itu, Manasya berubah menjadi seekor naga emas dan terbang menuju sebuah bukit terpencil. Di tempat itu, ayah kandungnya yang merupakan naga kuno bernama Najia telah menunggunya. Tanpa sepatah kata, Najia langsung melancarkan semburan api raksasa. Pertarungan sengit antara api dan es pun tak terhindarkan. Namun duel itu berakhir secara mengejutkan ketika Najia menghentikan pertarungan dengan alasan kocak bahwa bayi burung Garudanya bisa masuk angin jika pertarungan terus berlanjut. Manasa kemudian mengungkapkan bahwa dirinya memang telah membuang seluruh perasaan. Dia bahkan mengaku tidak membenci ayahnya, meskipun Najia dahulu memangsa saudara-saudaranya sebagai bagian dari naluri naga kuno. Sebelum berpisah, Manasa menyerahkan sisa roh naga milik Aojio kepada Najia. Dia memberikan pilihan kepada sang ayah untuk menyelamatkannya atau membiarkan cucunya menghilang selamanya, sepenuhnya menyerahkan nasib Aojio kepada takdir. Beberapa waktu kemudian, Istana Laut Timur menggelar upacara megah untuk menobatkan Aoshu sebagai Raja Naga yang baru. Di tempat yang jauh, Sun Wukong tiba-tiba bersin keras hingga membuat Tang Sanzang melontarkan komentar ringan, menghadirkan sedikit humor di tengah suasana sakral. Di saat Aoshu melangkah menaiki tangga menuju tahta, Nenek Buyut mengingatkan bahwa masa depan 4 lautan kini berada di pundaknya. Dan tiba-tiba, seekor naga emas raksasa muncul menghalangi jalannya. Paman ketiga menjelaskan bahwa itu adalah ujian terakhir dari Dewa Naga. Untuk menjadi penguasa sejati, Aoshu harus memperoleh pengakuan dari seluruh roh naga Raja Naga terdahulu. Satu persatu roh naga kuno muncul dan melepaskan tekanan spiritual yang luar biasa. Aoshu membangkitkan roh naga emas miliknya untuk menghadapi ujian tersebut. Ketika tekanan mencapai puncaknya, kesadarannya ditarik menuju alam ilusi penciptaan dunia. Di tempat itu, dia berhadapan langsung dengan 3 dewa pencipta, yaitu Yuan Shi Tianjun, Ling Bao Tianjun, dan Daude Tianjun. Mengikuti petunjuk para roh naga kuno, Aoshu membangkitkan kekuatan sejati Dewa Naga dan memanggil naga emas 9 langit. Kekuatan dahsyat itu berhasil menandingi bahkan mengalahkan gabungan kekuatan ketiga dewa pencipta. Setelah berhasil melewati ujian, Aoshu kembali ke dunia nyata dan melangkah menatap menuju tahta. Sejak saat itulah, dia resmi diakui sebagai Dewa Naga pertama di dunia tengah. 敖雪，加油！ Meski telah menjadi dewa, sifat spontan Aoshu tidak berubah. Dia langsung menantang sosok Raja Naga kuno yang masih berdiri di hadapannya untuk berhenti berbicara dengan penuh teka-teki. Aoshu menuntut penjelasan mengenai identitas sang naga kuno, serta rahasia sebenarnya tentang dunia tengah. Sang Raja Naga kuno kemudian memperlihatkan sebuah gulungan peta bercahaya yang menggambarkan struktur dunia yang jauh lebih luas daripada yang pernah dibayangkan Aoshu. Dia menjelaskan
bahwa dunia tengah hanyalah satu bagian dari alam semesta raksasa yang mencakup dunia para dewa, kerajaan 10.000 dewa Tianzu, istana langit yang menguasai teknologi kuno, para penjaga rahasia langit, hingga klan pencipta seluruh makhluk hidup. Dia juga mengungkapkan bahwa seluruh klan naga berasal dari satu tanah leluhur yang dikenal sebagai wilayah naga. Rasa penasaran Aoshu semakin besar. Dia kembali mendesak agar sosok itu mengungkapkan identitasnya. Namun sang naga kuno hanya tersenyum dan mengakui dirinya hanyalah seorang saksi yang bertugas mengawasi takdir sejati Aoshu. Sebelum Aoshu sempat bertanya lebih jauh, gulungan kuno itu berubah menjadi cahaya dan memasuki kesadarannya. Dan seketika, dia terbawa ke dalam sebuah penglihatan tentang dunia gelap yang dipenuhi lautan magma. Dari kejauhan, muncul seorang pemuda naga berambut merah yang sangat mirip dengan Aujio. Sosok itu bertarung dengan aura kegelapan yang luar biasa sebelum akhirnya dikeroyok oleh beberapa naga kuno hingga tubuhnya meledak. Aoshu tersadar dari penglihatan tersebut dengan hati yang dipenuhi tanda tanya. Meski belum memahami maknanya, dia mulai menyimpan secercah harapan bahwa kakaknya mungkin masih hidup. Didorong oleh harapan baru tersebut, Aoshu segera mengeluarkan keputusan pertamanya sebagai Dewa Naga. Dia menghapus seluruh aturan kuno yang dianggap tidak masuk akal dan memilih turun langsung bertemu para prajurit untuk memahami kehidupan rakyatnya. Dari pertemuan itulah, Aoshu mulai menemukan arti sebenarnya dari menjadi seorang pemimpin. Dalam sebuah sesi berbincang bersama para prajurit, Aoshu berusaha mengenal lebih dekat rakyat yang kini dipimpinnya. Seorang prajurit mengaku bercita-cita menikahi wanita cantik. Mendengar jawaban itu, Aoshu justru menyuruhnya bermimpi lebih besar sambil bercanda bahwa dia akan mencari cara untuk meningkatkan populasi klan naga. Ketika prajurit lain meminta kenaikan gaji, Aoshu hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Sementara itu, di saat prajurit terakhir mengaku tidak memiliki impian apapun, Aoshu malah memujinya. Pasalnya dianggap hidup tanpa beban. Tingkah santai itu berakhir setelah Aoling menghadiahinya sebuah tamparan ringan, mengingatkannya agar lebih serius menjalankan tanggung jawab sebagai Dewa Naga. Malam harinya, di tengah kemeriahan pesta penobatan, Aoshu diam-diam meninggalkan istana. Namun langkahnya terhenti ketika Aoling menghadangnya di sebuah jembatan. Pada awalnya, Aoling mengira Aoshu ingin melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Akan tetapi, dia terdiam setelah mendengar penglihatan yang dialami Aoshu saat menjalani ujian Dewa Naga, di mana dia melihat sosok Aujio yang diduga masih hidup. Aoshu kemudian mengungkapkan tekadnya untuk mencari kebenaran mengenai nasib sang kakak. Mendengarkan keputusan itu, Aoling tidak berusaha menghentikannya. Sebaliknya, dia memberikan dukungan penuh. Sebelum berpisah, Aoling mengungkapkan harapan sederhana bahwa suatu hari nanti mereka dapat membangun keluarga dan memiliki anak-anak naga. Ucapan tulus itu menyentuh hati Aoshu. Di bawah cahaya rembulan yang menerangi lautan timur, keduanya berubah menjadi naga emas dan naga biru, lalu terbang dan menari bersama di atas lautan sebelum akhirnya berpisah. Sementara itu di sebuah tempat tersembunyi, naga kuno Najia menggelar sebuah ritual rahasia. Dengan tongkat sihirnya, dia menyalurkan energi api ke dalam sisa roh naga Aujio yang diberikan oleh Manasa. Najia kemudian menyatukan sisik naganya dengan bola energi yang membungkus roh tersebut. Ritual itu berhasil membangkitkan kesadaran Aujio di dalam sebuah dimensi misterius. Di tempat itu, suara raungan naga darah kuno terus memaksanya menerima kekuatan roh naga darah, sosok yang selama ini menghantui mimpinya. Namun ritual tersebut tiba-tiba kehilangan kendali. Energi roh naga darah meledak dan langsung merasuki tubuh Aujio. Aujio pun hidup kembali dalam wujud yang sama seperti penglihatan Aoshu. Kebangkitannya memicu ledakan kekuatan dahsyat yang mengguncang wilayah. Najia justru tertawa puas
Pasalnya penantiannya selama 10.000 tahun akhirnya membuahkan hasil dengan membangkitkan naga darah legendaris. Di balik kebangkitan tersebut, pertempuran sesungguhnya terjadi di dalam alam kesadaran Aujio. Jiwanya berjuang keras melawan pengaruh roh naga darah yang berusaha mengambil alih tubuhnya. Tubuh Aujio terus berubah-ubah antara wujud naga darah dan wujud aslinya. Di saat kesadaran Aujio berhasil menguasai tubuhnya untuk sesaat, Najia menyambutnya dengan hormat sebagai Tuan Naga. Aujio pun mengetahui bahwa Najia adalah kakek sekaligus leluhur tertua dalam garis keturunannya. Najia kemudian menjelaskan legenda naga darah, makhluk yang lahir dari perpaduan klan naga dan klan pencipta dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di masa lalu, naga darah dikuasai oleh aura kegelapan, sehingga berubah menjadi iblis penghancur yang akhirnya dimusnahkan oleh para penguasa wilayah naga bersama utusan dewa pencipta. Dan saat ini, melemahnya api abadi yang menjaga keseimbangan dunia telah membuka jalan bagi kebangkitan kekuatan tersebut. Sebagai wadah terpilih, Aujio terancam kehilangan jiwanya jika tidak segera memurnikan roh naga darah. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah pergi ke wilayah naga dan menyerap energi sucinya. Mendengarkan penjelasan tersebut, Najia membuka sebuah portal kuno. Tanpa ragu sedikit pun, Aujio melangkah masuk ke dalam portal. 种族的龙也是血龙诞生的。 Tidak berselang lama, sambaran petir kemasan menghantam tanah di hadapan Najia, menandai kedatangan Aoshu yang berhasil melacak sisa aura kakaknya. Tanpa basa-basi, Aoshu langsung menuntut penjelasan mengenai keberadaan Aujio. Dengan tenang, Najia mengungkapkan bahwa Aujio telah menjadi wadah bagi roh naga darah dan kini tengah menghadapi ancaman besar yang dapat menelan jiwanya. Mendengarkan penjelasan tersebut, Aoshu kehilangan kesabaran dan segera melepaskan sambaran petir emas ke arah Najia. Merasa ditantang oleh cucunya sendiri, Najia membalas dengan membangkitkan energi api yang dahsyat. Benturan antara petir dan api pun mengguncang seluruh wilayah. Namun kekuatan Aoshu kini telah berkembang jauh melampaui perkiraan Najia. Dengan serangan bertubi-tubi, dia menghantam lawannya menggunakan tinju, tendangan, serta kekuatan petir hingga menciptakan ledakan besar. Terdesak, Najia menghunuskan pedang agung naga biru untuk membalikan keadaan. Akan tetapi, Aoshu berhasil menangkis setiap tebasan menggunakan tombak berkepala dua sambil mengejek kelemahan sang kakek. Dalam amarahnya, Najia mengerahkan seluruh kekuatan dan memanggil naga api raksasa. Namun sayangnya, serangan itu dengan mudah dihancurkan oleh naga emas milik Aoshu. Najia terpental hingga menghantam bukit, sementara pedang sucinya berhasil direbut sebagai tanda kemenangan. Aoshu kemudian mengangkat tubuh Najia menggunakan energi petir dan memaksanya mengungkapkan kebenaran. Dan akhirnya, Najia mengakui bahwa Aujio telah memasuki wilayah naga untuk mencari cara mengendalikan roh naga darah. Dia pun membuka kembali portal menuju wilayah tersebut. Tidak butuh waktu lama, wujud sejati Dewa Naga yang menjadi sumber kekuatan Aoshu muncul dan memerintahkannya segera menyusul sang kakak. Pada saat yang sama, Yiwanci mendapat tugas mencari Tang Sanzang dan Sun Wukong agar api abadi dapat dikembalikan ke tempat asalnya. Tanpa ragu, Aoshu berubah menjadi naga emas dan terbang memasuki portal, memulai babak baru perjalanan di wilayah naga demi menyelamatkan Aujio dan masa depan seluruh klan naga. Nah guys, seperti itulah ending dari pembahasan alur cerita Donghua Dragon Soul di part kali ini. Waduh, kira-kira ada kelanjutannya nggak ya guys ya? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye-bye.